Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya. Saat ini saya sedang berada di wilayah Tangerang, di pesantren Nurul Komariah pimpinan Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid Al-Aidrus. Kami akan melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Habib Husein Al-Aidrus, Keramat Luar Batang, Jakarta Utara. Malam itu, suasana di Majelis Nurul Komariah dipenuhi cahaya keberkahan. Setelah melantunkan shalawat dan doa bersama, rombongan jamaah bersiap untuk melakukan perjalanan spiritual menuju makam Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aidrus di Luar Batang. Dengan niat yang tulus dan hati yang tenang, kami melangkah, membawa harapan dan doa dalam keheningan malam. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, kendaraan kami melaju perlahan. Meski hari telah larut, semangat para jamaah tetap membara. Sepanjang perjalanan, lantunan shalawat menggema, menyelimuti kami dengan ketenangan dan kebersamaan. Lampu-lampu jalan perumahan memberikan penerangan yang cukup, menciptakan bayangan yang menari di sepanjang jalan. Beberapa rumah masih tampak dengan cahaya lampu yang menyala, menandakan aktivitas penghuni yang belum sepenuhnya terlelap. Ketika kami mendekati jalan utama, arus lalu lintas mulai terasa. Meskipun malam telah larut, beberapa kendaraan masih melintas, menunjukkan bahwa kota ini tak pernah benar-benar tidur. Kami bergabung dengan arus kendaraan di jalan utama. Perjalanan melalui jalan utama memberikan pemandangan kota yang berbeda di malam hari. Lampu-lampu kota bersinar terang, menerangi gedung-gedung tinggi dan area komersial yang mulai sepi. Kami melanjutkan perjalanan dengan hati yang penuh harap, memohon keselamatan dan kelancaran hingga tiba di tujuan. Perjalanan ini tidak hanya mempererat tali silaturahmi antar jamaah, tetapi juga memperdalam keimanan dan kesadaran kami akan pentingnya menjaga niat dan adab dalam beribadah. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan yang penuh berkah, kami tiba di area parkir yang berdekatan dengan Masjid Jami Keramat Luar Batang di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut sumber yang saya baca https://kotrunada.depok.ponpes.id, Al-Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aidrus Keramat Luar Batang. Beliau adalah pendatang dari Hadramaut, Jazirah Arabia, yang mendirikan Masjid Luar Batang tahun 1736. Ia dihadiahi sebidang tanah di kampung Luar Batang yang terletak dekat pelabuhan Sunda Kelapa oleh Jenderal Belanda karena dianggap telah berjasa. Di tempat ini, ia kemudian menyebarkan Islam. Ia merupakan putra kedua Siti Fatimah. Hal ini tampak pada catatan tertulis berbingkai di dinding depan pintu makam. Di sebuah marmer yang menempel pada tembok makamnya, tertulis tanggal kematiannya hari Kamis, 24 Juni 1756. Ia beserta muridnya, Abdul Qadir bin Adam, dimakamkan di masjid. Dulu makam mereka terletak di dalam masjid, namun karena perluasan bangunan, kemudian dipindah di luar masjid. Al-Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aidrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut, 3 abad yang silam. Beliau dilahirkan sebagai anak yatim, yang dibesarkan oleh seorang ibu di mana sehari-harinya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Habib Husein kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Husein pada seorang alim syufi. Di sanalah ia menerima tempaan pembelajaran tarikah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Husein memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Setiap ahli tarikah senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah, dalam rangka mensiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Untuk melaksanakan keinginan tersebut, Habib Husein tidak kekurangan akal, ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melakukan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Husein segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, seorang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Husein mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati. Apapun akan kuhadapi, senantiasa bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Al-Habib Husein menuju daratan India. Sampailah Al-Habib Husein di sebuah kota bernama Surati, atau lebih dikenal kota Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Husein mensiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya, membawa rahmatan lil alamin. Karena daerah yang asalnya kering dan tandus, kemudian dengan kebesaran Allah maka berubah menjadi daerah yang subur.
Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Hussein bermukim di India. Tidak lama kemudian ia melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara, hingga sampai di Pulau Jawa, dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda, dan pelabuhannya adalah Sunda Kelapa. Maka tidak heran kalau pelabuhan itu dikenal sebagai pelabuhan yang teramai dan terbesar di zamannya. Pada tahun 1736 datanglah Al-Habib Hussein bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah tempat persinggahan terakhir dalam mensiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Ia banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam atau banyak juga yang datang untuk diduakan. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Hussein mengundang kesinisan dari pemerintah VOC, yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman, dan ditahan di penjara Glodok. Di masa belia, di tanah kelahirannya yaitu di daerah Hadramaut, Yaman Selatan, Habib Hussein berguru pada seorang alim syufi. Di hari-hari libur beliau pulang untuk bertemu ibunya. Pada suatu malam ketika berada di rumahnya, ibu Habib Hussein meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Hussein segera menyanggupi, dan segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi hari, ibu Habib Hussein membuka pintu gudang. Ia sangat heran karena makanan yang disediakan masih utuh belum dimakan Habib Hussein. Selanjutnya ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Dalam benaknya terpikir bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari, malah hanya dikerjakan kurang dari semalam, padahal Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru tarikah yang membimbing Habib Hussein. Mendengar cerita itu maka ia bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu, untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya, hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya, rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." Pada suatu malam Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya karena dikejar oleh tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup ia meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya datanglah pasukan tentara berkuda VOC ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau tetap melindungi tawanan tersebut, sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku adalah jaminannya." Rupanya ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi, sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih, sehingga akhirnya ia memeluk Islam. Dalam masa sekejap telah banyak orang yang datang untuk belajar agama Islam. Rumah Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya. Seiring berjalannya waktu, Gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya, tetapi dibuangnya ke laut. Mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut? Dijawabnya oleh Habib Hussein bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran, akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut, walhasil tak satu keping uang pun diketemukan. Maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan tersebut melaporkan bahwa benar adanya. Ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang pada hari dan tanggal yang sama. Habib Hussein telah dipanggil dalam usia muda, ketika berumur kurang lebih 30-40 tahun. Meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 atau bertepatan tanggal 27 Juni 1756 M. Sebagaimana layaknya, jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang, keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan jenazah Habib Hussein tidak ada dalam kurung batang. Anehnya jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal semula. Dalam bahasa lain jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang, pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud, namun demikian jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula.
Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya Luar Batang. Demikian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Jangan lupa, like, share dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NQ Sadar, NQ Sadar, NQ Sadar, takbir, Allah Akbar, sallu ala Nabi, Allahumma shalli